Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama teknik auto coding dalam tutorial membuat CRUD dengan PHP dan MySQL. Untuk session ini kita akan membahas masalah searching ya teman-teman, pencarian data di tabel. Kita langsung buka ya teman-teman ya. Untuk seperti biasa, nyalakan dulu SAMPP-nya, APC dan MySQL-nya, start dulu teman-teman ya. Kemudian kita hidden teman-teman ya. Terus kita coba buka localhost / folder kita teman-teman ya, root underscore php. Nah ini teman-teman ya, kemarin kita sudah membuat ini ya. Mungkin datanya beda ya dengan yang kemarin teman-teman ya, karena SAM saya yang di kemarin rusak. Saya install ulang, kemudian saya kasihkan ke disk drive-nya directory C ya. Nanti kita rubah dulu untuk sini teman-teman. Di sini ada pencarian ya. Teman-teman kan bisa lihat ya. Ini kita buka dulu ya untuk indeksnya, open folder htdoc ya, di C ya ini teman-teman ya, di C, di SAMPP nya, terus di htdoc ya teman-teman datanya. Terus kita select folder. Nah di sini ada indeksnya nanti akan kita rubah teman-teman ya. Kita rubah dulu indeksnya ya. Untuk pencarian kita buat tombol pencariannya ya. Kita buat div ya. Kita buat div. Nanti CSS-nya teman-teman bisa ambil di deskripsi saya ya. Class, kita kasih kelas topbar ya, topbar. Kemudian kita kasih div, ini ya, kita naikkan ya. Kita tekan shift, kita tekan kontrol, kemudian kita tekan arah naik ya. Seperti ini. Nanti ini kelasnya kita rubah jadi btn tambah. Oke. Kemudian kita buat di sini ada div lagi ya teman-teman. Div dengan kelasnya itu short container. Di sini di dalamnya ini ada form ya teman-teman ya, form. Actionnya kita kosongkan, kasih kita metodenya post karena kita pakai get post ya, get underscore post. Formnya kita, penutupnya kita taruh di bawah ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu. Kemudian di sini ada input, tipenya teks, kasih name teman-teman ya. Kita kasih name-nya yang mudah aja karena kita pakai key ya, keyword, pakai aja keyword. Kemudian biar ada tulisannya nanti flash ya, placeholder ya. Masukkan data yang Anda cari gitu ya. Terus kemudian kita kasih button ya teman-teman ya. Di sini ada buttonnya kita kasih cari.
Terus kemudian tipenya ini tipe submit. Nah, terus kita kasih name biar jelas apa yang ditekan. Cari aja ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita cari nanti seperti ini. Terus nanti untuk ininya teman-teman ya, untuk CSS nya teman-teman bisa cari ini ya, saya kasih ini sini, bisa copy ya, copy, kita kasih di style paling bawah. Oh, sudah ada nih, apa-apa ini sudah kasih taruh paling bawah teman-teman ya. Oke, sudah aman. Kemudian kita reload. Nah, seperti ini teman-teman ya, tampilannya bagus ya. Ini kepanjangan ya. Gak apa-apa lah ya, masukkan data yang Anda cari ya. Kita hilangin satu aja, indeksnya ini, misalnya ini. Oh, carinya kurang ya. Nah, oke, kita save. Nah, kita cari, masukkan data yang kita cari. Nah, nanti ketika kita cari, misalnya kita cari buku, yang tampil di sini adalah buku. Yang selama ini tampilnya kan semua ya, all ya. Kenapa ini semua tampilnya all? Karena query-nya mengendaki tampil semuanya. Seperti yang di sini teman-teman. Ini kan di indeks. Nah, di indeks di atasnya ini ada ini. Ya, ini bar ya, barang ini teman-teman. Ini kemarin kan karena saya kasih perbedaan aja ya, tampil. Kalau teman-teman kasih barang, tulis aja barang biar teman-teman ya hafal. Jadi nama-nama barang ya, variabel barang ya. Ini tulis teman-teman barang gitu ya. Nah, nanti di sininya dirubah teman-teman. Nah, di sini itu merubah juga barang ya. Nah, coba kita, jadi teman-teman kalau mengikuti video yang kemarin, buka indeksnya, kemudian dolar barangnya itu bar itu dirubah aja ke barang ya. Kita reload ya, nggak ada perubahan ya, sama ya. Nah, kenapa bisa tampil ini? Yang sedangkan nanti kita yang akan kita cari itu, misalnya kita mencari di sini, kita mencari buku gitu. Nanti yang tampil cuma buku aja, yang ininya nggak kelihatan ya. Nah, kita ceritakan dulu ya teman-temannya. Nah, kenapa semuanya tampil? Karena ini teman-teman, select bintang from barang. Jadi tampilkan semua barang dari data barang, tabel barang. Maksudnya tampilkan semua tabel barang itu, tampilkan semua. Hasilnya ini ditampilkan semua. Ya. Nah, kalau teman-teman minta cari buku, berarti di sini apa? Tampilnya ini. Ini function ya teman-teman ya. Ini function dari ini teman-teman ya. Ikutin dari ini ya, tampil ini ya. Tampil. Ini jadi kan kemarin kan ini indeksnya ini kita cari barang itu dengan buat function tampil yang argumennya dikasih select bintang, ambil semua datanya, kemudian dimasuk, diolah, ditampil ya, ditangkap oleh yang data ini tadi, data ini ya, select ini ditampung oleh dollar query ya, dollar query. Nah, terus di sini kita buat, karena kita nggak usah bikin query lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin saya kan ada perintahnya query ya. Nah, teman-teman nggak usah bikin query lagi select bintang from barang, karena sudah menjadi argumen di sini ya. Nah, teman-teman cuma langsung aja untuk resultnya. Nah, setelah result, jalankan perintahnya.
ya, terus kemudian di looping dolar barangnya agar tidak menggunakan while. Kan kemarin kita harus menggunakan for each ya untuk array, makanya kemudian di return barangnya ya, barangnya di return, akhirnya masuk ke sini ya. Nah, kemarin saya kasih nama dolar barang, walaupun ini kan bro, walaupun kayak return dengan dolar barang, kalau sini tak kasih dolar bar masih tetap toh, tapi asalkan di sininya bar ya, karena ini saya ubah lagi barang ya, di sininya barang teman-teman ya. Jadi barang ini sama dengan yang sini ya. Nah, ini ya, sehingga masih tampil. Nah, kenapa bisa tampil semua? Ya karena ini teman-teman query-nya. Jadi kita itu sebenarnya di dalam database ini PHP ini untuk menampilkan atau merubah CRUD itu tergantung dari query-nya teman-teman. Kalau query-nya teman-teman logikanya benar, pasti benar dia. Misalnya kalau ini kan select from bin barang, jadi tampil semuanya. Coba kalau kita kasih where yang mana, jadi semua tampilkan semua barang yang semua tabel yang ada, tapi di sini dikasih where yang mana, misalnya yang sesuai dengan ini kan nama teman-teman ya, ini kan nama ya, di database kan fieldnya jadi nama, dari nama. Makanya kalau pakai yang ini dikasih nama gini kan, nama huruf kecil ya teman-teman, nama sama dengan, karena dia string ya, makanya titik tanda kutip 2 ya, terus dikasih apa, namanya buku misalnya gini, karena ini sesuai teman-teman ya. Jadi nanti yang namanya buku nanti yang keluar gitu ya, maksudnya ya, kita save ya. Jadi tampilkan semua barang ya, yang mana sebenarnya semua barang ditampilkan teman-teman, cuma yang mana yang namanya buku ya. Jadi kalau kita reload, nah ini teman-teman maksud saya. Jadi karena kita hanya menampilkan buku, akhirnya keluar buku. Berarti intinya kekuatannya ada di mana? Di query-nya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman belajar, query ini amat sangat penting menentukan. Nah nanti kalau bisa teman-teman sebagai programmer ya, nanti di batchingnya itu ini ya, pakai Vardam ya, di Vardam kelihatan ini teman-teman. Coba ini kalau kita nggak perlu lihat ininya ya, kita lihat Vardamnya kan teman-teman, untuk programmer ya. Nah yang menentukan adalah query-nya ini teman-teman. Jadi di sini misalnya teman-teman, kalau teman-teman ingin band where ID select from bintang from barang, ini pakai order by ID teman-teman. Yang mana pakai ID? Kalau ID-nya biasa ID ascending nih teman-teman, ID kemudian ascending gitu ya. Ascending itu dia ngurut dari kecil ke yang besar, seperti ini juga masih ya teman-teman. Nah ini tetap teman-teman, karena ini ID-nya 1 teman-teman ya, 1, terus ID-nya 2, 3, 4. Nah bagaimana nanti yang terakhir yang nongol di atas, teman-teman bisa ngurutkan ID-nya dengan cara ini dirubah descending ya teman-teman ya. Nah DESC teman-teman ya, descending, huruf kecil huruf besar boleh teman-teman. Kita shift, kemudian kipas angin nanti naik ke atas teman-teman ya, karena dia berdasarkan nomor urut ID yang terbesar teman-teman ya. Coba kita reload dulu. Nah berubah teman-teman ya.
yang kita inginkan berubah. Karena apa? Descending tadi ID-nya berdasarkan descending, jadi ID-nya dari atas, dari yang besar ke yang kecil ya. Jadi teman-teman kalau input data, penampilan datanya lebih bagus dengan ini descending ya, karena ketika teman-teman input yang terakhir pasti dia naik di atas sendiri ya teman-teman, tidak perlu teman-teman cari yang dari bawah lagi gitu. Nah, ini kekuatan query ya teman-teman. Dengan query kita bisa merubah segalanya ini. Nah, bagaimana caranya kalau kita inputkan data ini ya, kemudian inputan data ini yang nanti merubah ini, itu teman-teman ya. Jadi istilahnya ini nanti tampil barang ini kita rubah tampilannya sesuai dengan data yang kita cari gitu. Nah, ini logikanya ya, logiknya teman-teman ya. Kita save dulu. Ini kalau seperti kan programnya dibaca dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Jadi ketika dibaca di sini berarti barang tampil duluan teman-teman. Jadi teman-teman ketika buka di sini itu tampil ini kan teman-teman. Kita kembalikan lagi nih teman-teman ya. Kita kembali lagi ya. Kembalikan seperti semula. Ini tampil. Ini karena dibaca dari atas teman-teman, indeks ini. Dari sini dulu. Tampil barang. Dan ketika kita inputkan data, misalnya kita pilih buku, kita cari, nanti ini tampil buku saja ya kan, yang ini nggak kelihatan, nggak tampil, yang tampil cuma buku saja. Nah, itu logikanya jika if is set ya, dolar apa, dolar post ya teman-teman, masih dolar post yang punya variabel mana ini. Jika ini yang dicari teman-teman ya, name-nya ya, button ya, jika tombol button istilahnya dicari itu ditekan kan gitu, ini kasih mana, cari teman-teman. Nah, cari ini ya, dari ini ya, name-nya ini ya. Ketika tombol cari, karena ini dikasih tombolnya, dikasih nama ya. Ketika tombol cari itu ditekan, maka dolar barang ya, ini dolar barang ini, yang ini nanti yang masuk ke sini teman-teman ya, dolar barang ini akan berubah ya, sama dengan kita akan membuat function. Nah, gini. Ini kita kasih gini ya teman-teman ya. Keterangannya teman-teman. Jika tombol cari ditekan ya, maka apa, maka dolar data, dolar barang ya, dolar barang akan berubah sesuai dengan inputan ya, berdasarkan inputannya. Nah, jika tombol cari ditekan, maka dolar barang akan berubah sesuai dengan inputannya ya. Misalnya gini teman-teman, jadi dolar barang ini kita buat function dulu ya, cari dalam kurung, apa yang kita cari itu nanti. Nah, berdasarkan apa carinya, kan berdasarkan ini teman-teman,
berdasarkan key-nya ya, key-nya yang ditekan ya, inputan ya, ini kan dibawa oleh method post. Jadi berdasarkan inputan, berdasarkan name-nya ini ya. Nah, teman-teman bisa gini, dolar barang kita cari ya, kita buat functionnya, kemudian functionnya kasih argumennya apa? Argumennya berdasarkan dolar underscore post apa? Keyword. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti dolar barang itu cari keywordnya nanti ya. Dolar barang ini tampilannya itu beda, bukan lagi tampil semua, tetapi tampil sesuai dengan keywordnya yang ini yang kita ketikkan. Maksudnya kita ngetikkan, kita cari buku, nah dia tampil cari buku dengan prosesnya apa? Diproses dengan function cari ya. Kemudian kita buat function cari, karena kita mengambilkan function cari ya, kita kan sudah include ke function, kita langsung ke function. Nah, di sini ada function cari, kita dekatkan di sini teman-temannya, ditampil ya, biar teman-teman nggak jauh-jauh nanti, karena tampil ini kita gunakan nih. Kita buat functionnya function cari teman-teman ya, cari. Yang mana cari ini menangkap apa? Menangkap query, enggak apa-apa sih teman-teman ya, menangkap ini teman-teman ya, argumen ini ya. Dikasih argumennya keyword ini ditangkap oleh dolar query, nggak apa-apa kita kasih query ya, nggak apa-apa teman-teman, query nanti biar beda ya. Jadi argumen yang diberikan ini, yang dikirim lewat pos ini, ditangkap oleh function cari, dijadikan masuk ke dalam dolar query ya. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman itu nanti. Kemudian kita query teman-teman ya. Query-nya itu select seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan sama, select yang tadi, select ya, bintang from tabel ya, barang, where yang mana kita cari ya teman-teman, yang mana namanya, name sama dengan dolar apa? Dolar, kita kasih, karena key-nya itu nanti string ya, kita kasih ini teman-teman, tanda kutip ya, dolar query. Ya, gini. Dolar query ya. Kita masukkan di sini teman-teman. Ini adalah dolar nama barang, ya, underscore pilihan ya, sama dengan, nah seperti ini teman-teman. Jadi nanti query-nya itu yang dicari itu, query ini adalah yang ditangkap ini teman-teman, yang ditangkap ini sebenarnya ya. Kalau query ganti ini bisa teman-teman, karena ini hanya menangkap aja, kita pakai di sini gitu ya. Kalau kita namanya teman-teman ya, karena ini query-nya sesuai dengan nama. Terus di sini kita return ya, karena kita akan nampilkan ya teman-teman di return. Kalau nggak kita
nggak kita tampilkan, nggak usah di return. Tampil ya, kita menggunakan apa, menggunakan function tampil ya. Terus ini dolar nama barang pilihan, misalnya gini ya. Nah, ini tampil ini dari ini teman-teman, saya dekatkan di sini. Nah ini ya, tampil ini, query ini kan query tampil ini. Nah, ditampilkan, ditangkap oleh ini di sini ya. Masukkan sini nanti tampilannya. Coba kita isi ya, reload dulu teman-teman ya. Sintak tampil function 36. Oh, 36 apa? Function line 36. Function line 36. Ada yang keliru. Return, oh returnnya ya, R nya kurang ya. Oke. Kan ini, jadi sebelum data di ini, di sini kan di indeks ya, sebelum data ditekan tombol ini kan tampilkan barang ini teman-teman ya. Barang ini tampilkan dulu ya, kan belum belum ditekan tombolnya cari ya. Nah, kemudian setelah kita tekan tombol cari baru ya, coba ya, sudah kita reload, kita cari buku, kita cari name, kolom name tidak ada ya. Ini harusnya kolomnya nama ya teman-teman, maaf. Nah, ini nama teman-teman ya, nama ya, karena sesuai dengan database ya, fieldnya database, ini kolom database, maaf salah. Oke, kita enter lagi. Nah, kita buka di sini buku ya, kita cari. Nah ya, tampil ya, cuma buku saja tampil sesuai dengan yang kita cari. Jadi ada kipas angin misalnya, kipas angin, kita cari. Nah, yang tampil cuma kipas angin ya. Kok bisa begitu? Ya bisa ya, ceritanya gini teman-teman ya, sebenarnya logikanya kita yang mainnya di logika ya teman-teman ya. Ini nih, biasanya dulu ketika saya belajar itu keyword ini kan ya, padahal ini keyword ya, tampil ya. Di sini nggak ada keyword ini teman-teman, saya kasih nama yang lain ya, nggak ada keyword ya, query ya. Terus di sini ada dolar nama barang pilihan ya. Loh, kok di sini kok namanya nggak ada hubungan dengan ini kan, logikanya kan beda ya. Gini maksudnya teman-teman, tadi kan dolar barang ini yang ditampilkan kan seluruhannya. Jika ada yang ditekan tombol yang kita cari itu buku misalnya, kita tekan hari buku, maka dijalankan proses ini, program yang ini ya. Nanti program ini dicari dengan apa, barang ya, dolar barang sama teman-teman. Ini jangan, ini nggak boleh nggak sama ya teman, harus sama ini. Ini sama karena barang yang ini itu akan dirubah dengan yang ini, variabel ini gitu. Kalau variabelnya berubah nanti berubah teman-teman, nanti di sini error malahan ya. Jadi logikanya barang yang tampilan di sini dirubah gitu, isinya tetap. Nah, ini kita kerjakan lewat function cari dengan argumen $post keyword
apapun yang dimasukkan diketikkan di sini, diketikkan di keywordnya ini, itu yang jadi argumen untuk pengolahan data yang ada di function ini, teman-teman. Nah, ini ketika ini ditekan ya, kemudian menuliskan cari, ditekan, ditangkap oleh function, dikerjakan oleh function cari ya, data yang tadi yang diinput tadi ditangkap sini query ya, di query-nya ini, teman-teman ya. Atau teman-teman ini bisa pindah, teman-teman ini hanya untuk wadahnya saja gitu loh. Teman-teman bisa ganti ini keyword, boleh, tapi ini harus keyword teman-teman nanti ya, karena ini sama kan gitu. Ketika ini ditekan ya, variabel ini nanti masuk ditangkap oleh variabel ini ya, dimasukkan ke sini, kemudian ditaruhlah di sini gitu. Kalau ini teman-teman kasih query nama bejo gitu, boleh teman-teman, bejo. Nah, di sini harus kasih bejo ya kan, karena gini, select, ambilkan barang-barang yang mana namanya itu sesuai dengan ini kan. Ini dari mana? Ini dari ini keywordnya ya. Tahu paham teman-teman ya? Ya, jadi ini ya, ini sama dengan ini diolah di sini. Jadi select, ambil semua data barang yang namanya sesuai dengan nama inputan yang di sini, ngene loh ya. Ya ini dikasih aja, diganti bejo itu nggak apa-apa, ini bejo gitu ya, biar teman-teman paham perbedaannya ya. Terus return, di return ditampilkan kita menggunakan function, karena sudah ada function ini, query functionnya ini ya. Kenapa nggak dollar query ya? Tidak, yang ditampilkan bukan query kan, ini tampilkan query itu karena tampilkan keseluruhannya ya kan. Kalau ini kan kita tampilkan beda ya, kalau ini kan kita tampilkan yang ini ya, yang ini berdasarkan select from barang dari ini. Jadi di return tampil nama barang ini ya, masuk ke ini nanti sini ya. Ketika kita mengetikkan sesuatu di keyword, diolah di function ya, menghasilkan tadi buku saja, kemudian ditampilkan di dolar barang ini, teman-teman. Nah, dolar barang ini dipanggil di sini ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya. Nah, kalau yang function ini gini teman-teman, yang function ini ketika kita mengambil data ini, kita gini ya teman-teman, kita biar lebih enak. Boleh ini teman-teman ya, seperti ini. Misalnya kita ambil tadi teman-teman ya, kita ambil ini ya. Kalau ini kan kipas angin itu ya, kalau kita ngambil kipas saja nggak bisa, dia nggak mau, dia kita enter. Nah, nggak ada, kosong. Bagaimana biar yang kita cari itu memang ya ada hubungan dengan kipas kan gitu kan. Nah, kita rubah dengan kita ada di sini like, teman-teman. Jadi mirip ya, serupa, nama itu serupa dengan yang diketikkan gitu ya. Coba kalau kita ini, nah, harus sama. Kalau like harus sama yang mana gitu kan, sama yang belakang gitu kan. Nah, misalnya kita misalnya ini kipas ya, kipas ya.
Nah, dia keluar. Ya. Jadi ini sama dengan yang belakang ya. Nah, ini depan gitu, Pak. Terus tapi kalau yang ini misalnya kita panggil anginnya, kita enter, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita kasih lagi di depannya teman-teman. Di depannya sini ya, dolar sini ya. Persen lagi, ya, persen. Akhirnya kalau kita cari angin, kipas angin aja, keluar dia. Kipas angin, ya. Nah, terus kalau kita cari elektronik, misalnya kategorinya, misalnya kita cari ATK, tidak ada, karena ATK nggak menjadikan acuan ya. Nah, biar bisa jadi acuan, kita kasih di sini teman-teman, or atau. Jadi nanti kalau teman-teman select from barang berdasarkan nama atau nah gitu kan, atau berdasarkan apa, berdasarkan kategori, like sama dengan ini teman, kita copy ya. Nah, nah kalau kita gini, kalau kita punya cari berdasarkan kategori, ada misalnya ATK, kita enter, yang keluar cuma ATK nih. Nah, ATK ya. Kalau kita elektronik kita cari sesuai dengan elektronik, kategori berdasarkan kategori elektronik. Kalau kita cari ini kan radio ya, radio misalnya kita tekan dio aja, keluar dia radio, sesuatu yang berhubungan dengan DIO dia keluar ya. Kalau kita cari yang tadi apa, kita nggak ikutin stok ya, stok nggak saya buatkan. Boleh teman-teman, di sini ada or lagi teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya acuannya, misalnya di sini ada or, terus kemudian ini misalnya stok, boleh teman-teman, sama dengan ini ya, kita copy aja terus paste gitu ya. Nah, kita shift. Nah, ini stoknya juga bisa, coba kita, nah stoknya yang mana, yang 30 ya, stok 30 mungkin. Nah, di sini kita cari 30, keluar, oh yang stok yang 30 kipas angin itu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk searchingnya ya. Kita sudah merubah ini ya teman-teman, jadi bagus ya, lebih enak dilihat. Kemudian kita sudah melogikakan bagaimana caranya mencari sesuatu di tabel dengan $_post ya, cari. Kemudian kita menggunakan function cari ya, kita pakai function cari. Yang ini bejo, terserah teman-teman ya, menganalisa sendiri ya. Ini saya kasih nama bejo karena beda ya, biar teman-teman paham saja. Terus kenapa ini namanya barang saya kasih beda ya teman-teman ya, nama barang pilihan. Terus ini kenapa bisa keyword ya, kita cari keyword karena kita cari di ini namanya, ketik namanya keyword ya teman-teman. Kalau ini kasih nama Jokot, bisa teman-teman rubah aja ya.
name-nya namanya apa namanya, teman-temannya teman-teman ya salah ya, enaknya ya namanya ya apa yang bisa gini, misalnya ini namanya teman-teman ketik, ini juga ketik teman-teman, nanti keywordnya berdasarkan ketik. Nah, di sini ada ketik, nah, di sini ketik, nah, ini boleh. Jadi logikanya harus paham dulu ini mau apa gitu ya. Dulu saya juga bingung, setelah kita belajar kita tahu. Yang penting teman-teman sesuai dengan ini teman-teman, dasarnya ya, kita belajar cara dasarnya ya. Kalau dasarnya teman-teman maksudnya belajarnya dari awal tuh dasar-dasarnya itu teman-teman bisa, nanti kedepannya untuk melanjutkan program-program itu mudah teman-teman mengikutinya. Sama aja teman-teman kalau belajar berhitung lah ya, dari SD diajari 1 tambah 1, 1 tambah 2, sama 1 tambah 3 ya. Kalau teman-teman nggak bisa hitung-hitungan dasarnya, pertambahan aja perkalian nggak bisa, terus teman-teman masuk di SMA, terus ada soal itu bagaimana mengerjakannya kalau nggak tahu dasarnya. Nah seperti itu teman-teman, kita belajar di programmer ini, belajarlah dasar-dasarnya teman-teman, benar-benar baca dan dimengerti, bukan apalan teman-teman ya. Kalau apalan nanti bisa hilang, tapi kalau dimengerti, paham, ngerti maksudnya, nanti teman-teman bisa. Ya seperti ini, kok lari kok di sini dari nama bejo, terus bejonya kok jadi di sini bejo itu bagaimana? Kok ini nama barang, kok di sini kok tidak ada nama barang digunakan, kok keluarnya kok bisa keluar sesuai yang kita inginkan. Nah, itu karena kita paham proses kerjanya, cara kerjanya ya. Apalagi kalau programmer itu apa, belajar tentang logika ya, alurnya ya, ini harus ini, harus ini, harus ini, langkah 1, langkah 2, langkah 3, jika ini, jika itu, kalau tidak ini bagaimana, kan gitu. Nah itulah sekelumit dari saya dulu belajar secara otodidak teman-teman ya. Saya memang mengikuti Mas Sandika Galih. Saya sangat terima kasih sekali sama Mas Sandika Galih. Dengan saya belajar dasar-dasarnya, saya punya ilmu. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.